Halo kawan Kaliber. Halo juga Mas Indra Karismi Aji. Halo Mas Edi, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Indra. Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah sehat Mas. Iya, setelah kita mendengar pembacaan putusan MK yang apa ya, istilahnya apa gitu ya, di luar dugaan atau sudah diduga dari semula gitu ya. Tanggapan singkatnya aja Mas sebelum kita mulai masuk ke konten hari ini ya. Ya, pertama-tama selamat pada Pak Prabowo dan Mas Gibran yang akhirnya diputuskan melalui MK menjadi Presiden Indonesia yang ke-8. Terlepas dari kontroversi yang terjadi, eh, ya sudah takdir kan, berarti memang memang faktanya beliau akan menjadi presiden kita, harus kita support. Nah, kita ini yang mungkin punya pilihan yang berbeda, ya satu harus move on, dua kita nggak bisa menjadi orang yang hanya mengutuk kegelapan. Kalau kita merasa saat ini menjadi gelap, demokrasi kita kualitasnya jauh menurun, bahkan ada yang mengatakan mati, banyak sekali kecurangan. Kita nggak bisa hanya berdiam diri dan mengutuk kegelapan itu. Tapi kita harus berupaya menjadi orang-orang yang menyalakan lilin, yang menyalakan api, menyalakan lentera supaya menjadi terang. Nah, salah satunya yang kita lakukan dengan kaliber ini dalam upaya untuk menyalakan lilin, menyalakan api, memberi terang gitu, supaya ada perbaikan dalam sistem pemerintahan kita, dalam sistem pemilu kita, dalam kehidupan berdemokrasi kita. Itu yang akan kita lakukan terus, dan mungkin banyak hal lain lagi yang bisa kita lakukan. Artinya kita nggak bisa hanya tinggal diam, Mas. Menerima saja, apalagi kalau kita merasa ada hal-hal yang nggak pas ya. Secara hati memang nggak gampang, ya kan? Tapi kita harus move on lah. Kita harus menerima kenyataan dan kita akan berupaya tadi menyalakan lilin, menyalakan api, tidak hanya mengutuk kegelapan. Itu sih Ya, tanggapan dari saya. di tangan pemerintahan baru kita pesankan juga untuk tetap menjaga kewarasan dalam bernegara dan menghidupkan kembali apa namanya nafas demokrasi kita, nyawa demokrasi kita ini. Nah Tolong itu dihargai juga orang-orang yang berbeda pendapat, orang-orang yang mengambil posisi yang berseberangan dengan pemerintah. Karena dengan mereka ini yang berseberangan ini, jalannya pemerintahan tetap bisa terkontrol dan ada dialektika dalam kehidupan bernegara kita. Itu Mas Indra ya. saya rasa diksi berseberangan kurang pas, Mas. Tetapi kita bicara adalah mungkin punya sudut pandang yang lain. Kita kan pernah bahas ya kan gitu, bagaimana sudut pandang itu bisa berbeda-beda. Apakah W, apakah M, ingat nggak waktu itu kita kan pernah bahas Ya, itu, ya kan? Jadi punya sudut pandang yang lain yang juga tidak salah. Nah itulah tadi di awal Mas Edi mengatakan pentingnya kita juga menerima pandangan yang berbeda. Dan itulah alam demokrasi, itulah Pancasila. Pancasila itu menjunjung tinggi keberagaman. Artinya tidak, kita bukan komunis ya yang semuanya serba seragam, semuanya satu pikiran, nggak boleh punya pikiran yang lain. Tapi justru kita dari awal Indonesia ini punya pemikiran yang beragam, tetapi kita merasa dengan bersatu menyatukan keragaman itu kita menjadi lebih kuat. Jadi bukan dipaksa menjadi satu, tapi karena berbeda itu kita membutuhkan sebuah kesatuan untuk lebih kuat. Gitu, Mas. iya, iya. Yang penting pemerintahan berikutnya harus berorientasi pada kerakyatan, bukan pada kekerabatan, gitu Mas. Ini masih berkaitan dengan pesta demokrasi, Mas. Ya, Hari ini yang kita angkat ya. Tapi pesta demokrasi dalam skop daerah. Ini sebentar lagi kan pilkada ini. Nah ini ya, banyak. ini yang menjadi agenda politik Indonesia selanjutnya Ya, adalah pemilu kada, pilkada pemilihan kepala daerah. Nah, ada berita apa nih, Mas? ini pejabat
kepala daerah yang ikut pilkada atau mencalonkan diri jadi gubernur, wali kota atau bupati itu harus mundur, kata Mendagri. Saya ambil dari Antara, Mas, kantor berita Antara. Ya, Mendagri tegaskan penjabat kepala daerah ikut pilkada harus mundur. Dari Penajam Pasir ini dia bilang, ditulisnya. Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian menegaskan penjabat kepala daerah harus mundur dari jabatan apabila ingin mengikuti pemilihan kepala daerah atau pilkada yang diselenggarakan pada 27 November 2024. Penjabat kepala daerah harus mundur 5 bulan sebelum pelaksanaan pilkada jika ingin ikut pilkada, tegas Tito Karnavian. Rapat koordinasi melalui konferensi video yang dilaksanakan itu bersama penjabat kepala daerah seluruh Indonesia, termasuk diikuti penjabat Bupati Penajam Pasir Utara Makmur Marbun di Provinsi Kalimantan Timur. Penjaga kepala daerah, penjabat maksudnya, penjabat kepala daerah ditunjuk pemerintah pusat sebagai pengisi kekosongan pimpinan daerah, jelas Mendagri, tidak menggunakan jabatan untuk politik praktis. Seluruh penjabat kepala daerah harus bersikap netral dalam pelaksanaan pilkada. Netralitas penjabat kepala daerah dalam pilkada diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota menjadi undang-undang yang ditetapkan tanggal 1 Juli 2016. Dan seterusnya, ini sudah background information berikutnya, Mas. ya. Nah, inilah Jadi, hal-hal yang menjadi catatan kita ya. Bagaimana sebuah aturan itu dibuat tidak konsisten. Ini kan nggak konsisten. Kenapa? Karena pada saat Pilpres kemarin, wali kota Solo tidak mundur. Kan harusnya kalau menurut Mendagri, yang ikut pemilu pilkada ini harus mundur, wali kota Solo kemarin harusnya mundur dong. Termasuk Menko Menko Polhukam, Menhan, termasuk Menteri Pertahanan. Jadi ini kan ada hal yang nggak konsisten. Kenapa ya. kalau yang Pilpres sama-sama juga pemilu, sama-sama juga dipilih oleh rakyat, itu nggak ada kewajiban mundur. Bahkan kelihatannya nggak ada yang cuti, ya kan? Karena ya nggak pernah kita lihat mereka secara resmi melakukan cuti pada saat kampanye ya. Gitu. Ya, padahal undang-undang itu mulai tahun 2016 loh, Mas. Iya, ya justru itu kan makanya ini bagaimana sih dalam kita mengelola negara kok yang namanya aturan itu dibuat seolah-olah sesuka-sukanya aja. Nah, ini bukan kita mencari-cari kesalahannya, tapi kita ingin ada kepastian hukum. Yang mana boleh atau nggak boleh. Kalau boleh ya harus boleh terus. Jangan sampai hanya beda berapa bulan? Dari Februari ke November, beda 10 bulan, aturannya sudah berubah. Nah, berubah itu juga buat apa? Ya kan, ini kan berarti PJ-PJ kepala daerah nih, PJ gubernur, PJ wali kota, PJ bupati yang sekarang ditunjuk oleh Mendagri sendiri, termasuk presiden, harus mundur mulai bulan Juni berarti kan, kalau mau ikut kontestasi pilkada. Nah, ini dasarnya apa? Ini loh sebetulnya yang kita bagian dari mengawal demokrasi, menjaga kewarasan bernegara, itu supaya aturan itu dibuat konsisten. Karena ini nanti akan berhubungan lagi dengan misalnya investor, Mas. Kita mengharapkan adanya investor asing. Kan nggak bisa kalau misalnya sekarang bilang itu akan investasi mereka akan dikembalikan dalam waktu 5 tahun misalnya. Tiba-tiba 10 bulan ke depan berubah menjadi akan dikembalikan 20 tahun. Ya kan ngamuk investornya, merasa dibohongi.
Nah, ini semua berhubungan bagaimana cara kita mengelola negara, bagaimana membuat aturan, itu harus ada kepastian hukum. Mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Balik lagi kita Harus bicara, konsisten. iya, kita bicara inilah problemnya dengan etika, gitu. Kalau kalau kita bicara sekarang misalnya secara aturan, mungkin saya nggak tahu pasti aturannya bagaimana. Kalau nggak salah sih memang memang harusnya mundur ya, karena kalau tidak mundur, logikanya kan begini, mereka itu kan digaji oleh rakyat, ya kan, untuk kepentingan publik. Entah itu jadi wali kota, entah itu jadi menteri, entah itu jadi gubernur, itu kan uang rakyat dipakai untuk menggaji mereka untuk bekerja untuk rakyat kan. Waktunya itu harusnya 100% untuk rakyat. Tapi kalau terus dipakai untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya, kan kampanye kan kepentingan pribadi atau kelompoknya. Itu kan berarti bukan kepentingan rakyat. Kenapa rakyat yang harus membiayai mereka? Kan logikanya kan sebetulnya begitu. Makanya secara etika harusnya siapapun yang menjadi pejabat pemerintah yang dibiayai oleh rakyat, ya mundur. Nanti kalau sudah terpilih, ya itu baru baru dibiayai lagi oleh rakyat karena menjadi pilihan rakyat. Logikanya kan begitu. Nah, ini yang bagian dari kenapa kita juga selalu menyoroti masalah pelanggaran etika ini. Ada hal-hal yang secara etika, mungkin secara aturan, secara hukum tidak salah. Ya kan, hukum itu kan bicara salah benar. Tapi kalau etika itu bicara baik dan buruk. Nah, ini kan apa yang disampaikan oleh Pak Tito itu sangat baik. Memang etikanya seperti itu. Pejabat gubernur, pejabat bupati, pejabat wali kota saat ikut kontestasi pilkada harusnya mundur. Kenapa? Karena mereka tidak harusnya tidak dibiayai oleh rakyat sebagai penyelenggara negara pada saat kampanye. Nah, kenapa pada saat pilpres itu justru tidak ada yang mundur, tidak ada yang cuti, bahkan ya kalau mau jujur, yang pemenang saat ini pasangan 02 itu hampir nggak pernah kampanye tuh, ya kan? Karena betul-betul tidak pernah mundur, tidak pernah cuti kan. Tapi bisa menang kan itu hebat. Gitu Mas. Ya. Nah ini jangan sampai Mendagri ini pilih-pilih siapa yang nyalon saat ini, aturan itu nggak dikeluarkan. Nah tapi ada satu ini, Pilkada Sumut itu nanti diikuti oleh Bobi Nasution. Nah itu gimana, dia harus cuti apa enggak ini nanti, atau harus mundur apa enggak gitu. Ini Nah, kita tunggu ini. itu nanti juga yang akan kita lihat apakah ada konsistensi dalam membuat aturan. Kan lucu lagi kalau Mendagri mengatakan pejabat gubernur, pejabat wali kota, itu bupati harus mundur. Tapi karena ada satu wali kota yang keluarga dari presiden, kemudian aturan itu tidak berlaku, tetap tetap biar bisa Atau kecuali Mas, kecuali nah iya itu kan yang kita sebut ini kita harus kita kembalikan kewarasan bernegara. Ini kan untuk kepentingan semua, gitu. Jadi jangan jangan aturan itu dibuat sesuka-suka hati, apalagi untuk mengakomodir kelompok tertentu, orang tertentu, keluarga tertentu, apapun alasannya. Ini harusnya untuk kepentingan rakyat. iya gitu. Tapi yang kalau soal redaksi ini harus kita cermati nih, karena Mendagri bilangnya penjabat, bukan pejabat organik atau pejabat definitif ya, tapi penjabat. Nah, ini nanti debatable juga ini. Saya bilangnya kan penjabat ya, untuk mengisi kekosongan itu. Ini yang harus dicermati. Oh iya, apa artinya
ini loh, kita kan bicara secara logikanya, secara rasional kan gitu. Apa yang disampaikan itu betul. Kan logikanya tadi yang saya jelaskan. Mereka itu siapapun lah, mau itu yang pejabat, jadi PJ, jadi yang sementara, maupun yang definitif, seperti wali kota Medan misalnya, itu kan definitif ya. Itu supaya tidak merugikan rakyat, karena fokus mereka pasti bukan ngurusin daerahnya kan saat kampanye. Fokusnya akan berkampanye untuk mendapatkan suara di November nanti. Nah, kalau kepentingannya adalah kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan partai, kenapa rakyat harus membiayai? Sedangkan urusan rakyatnya kan akan di nomor sekian kan? Kan logikanya gitu kan? Ya, Ya nah kan? itu yang harus kita koreksi. Kita minta Mendagri itu atau mengoreksi ya, redaksinya penjabat. Seharusnya bukan cuma penjabat, semua kepala daerah baik itu penjabat maupun yang definitif itu harus mundur dari jabatannya jika ingin mencalonkan diri jadi apa di pilkada. Harusnya begitu kan. Jangan cuma penjabatnya gitu. Kira-kira Iya. gitu ya, Mas. Salah satu hal yang kita juga khawatirkan lagi dengan adanya misalnya mereka yang masih menjabat sebagai kepala daerah, kemudian berkampanye pada saat masih menjabat, itu akan muncul lagi bansos-bansos, Ya, akan muncul lagi mobilisasi aparat, ya kan? Karena masih menjabat. Itu yang membuat eh, pertandingan ini tidak fair, ya. ya kan? The abuse of power di situ. Ya, ada abuse of power itu yang ingin kita hindari dan ini akan kita ingatkan terus. Gitu. Sekali lagi bukan kepentingan kita, bukan kepentingan saya, Mas Edi, ya kan? Tapi untuk kepentingan kita semua lah. Kita ingin di pilkada pun konsep luber jurdil, langsung umum, bebas, rahasia, jujur, adil itu juga muncul. Karena yang kita ingatkan lagi, kita membutuhkan pemimpin pemerintahan yang memiliki legitimasi, yang dipercaya oleh rakyat, yang memang prosesnya jujur. Jadi walaupun kita beda pilihan, tetapi pada saat diumumkan menjadi pemenang, semua legowo gitu loh. Semua merasa oh ya, memang dia pemenangnya, ayo kita dukung sebagai rakyat. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan ke depannya seperti itu. Kalau kemarin kita merasakan ada hal yang tidak pas, ya kita berupaya untuk ke depan kita perbaiki. Kita sekali lagi jangan hanya mengutuk kegelapan, tapi mari kita nyalakan lilin, kita nyalakan api, kita cari penerangan semampu kita. Iya, baik itu pesan-pesan yang di belakang itu yang penting nih untuk pemerintah ke depan ini. Mas Indra, terima kasih. Kita sudah ngobrol sekian menit ini dan kita juga bisa mengajak kawan kaliber untuk terlibat dalam obrolan ini dengan cara menuliskan di kolom komentar Anda. Tentunya dengan bahasa yang sopan, tidak membuli, tidak menghujat satu sama lain. Gitu. Terima kasih Mas Indra, terima kasih kawan kaliber. Sampai jumpa. Sampai jumpa.